Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kelompok kami akan membahas sesuatu yang sering dipakai perusahaan agar tetap hidup dan tidak tumbang di tengah banyaknya kompetitor. Nama materinya yaitu strategi dan keunggulan bersaing dalam perusahaan. Kalau diibaratkan nih, strategi bersaing ini tuh kayak peralatan yang dipersiapkan sebelum masuk hutan. Mau berburu, mau bertahan hidup, ya harus mempunyai strategi dulu. Begitupun juga perusahaan, tidak hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Semoga setelah presentasi ini kita bisa mengetahui kenapa perusahaan A bisa terkenal banget, tetapi perusahaan B cepat hilang dari dunia pembisnisan. Yuk kita mulai. Perkenalkan, saya Ariza Melidiana. Di sini saya akan membahas definisi strategi bersaing. Strategi bersaing itu gampangnya begini. Perusahaan itu hidup di dunia yang penuh persaingan. Ada perusahaan besar, kecil, murah, mahal, cepat, lambat. Semua berlomba-lomba menarik hati pelanggan. Nah, strategi bersaing adalah rencana perusahaan untuk menghadapi situasi itu. Jadi, strategi bersaing bukan hanya cara ayo kita jual barang murah, tidak, lebih dari itu. Strategi bersaing itu mencakup bagaimana perusahaan memanfaatkan kekuatan internal, entah itu kualitas produk, kecepatan layanan, kreativitas atau teknologi, supaya bisa menang dari pesaing. Dan ingat, ini bukan rencana jangka pendek yang cuma bertahan seminggu. Ini rencana jangka panjang yang harus dipikirkan matang-matang agar perusahaan bisa bertahan lama. Nah, jadi di slide ketiga ini tuh ada tujuan pelaksanaan strategi bersaing. Nah, yang kita tahu kan cuma istilahnya doang. Sekarang kita akan membahas tujuannya. Sebenarnya perusahaan itu bikin strategi nggak cuma karena iseng. Ada tujuan besar yang benar-benar mereka kejar. Yang pertama, ada memenangkan persaingan pasar. Setiap perusahaan pasti ingin unggul. Sama kayak lomba lari, semua pengen sampai garis finish duluan. Nah, strategi ini tuh membantu perusahaan menemukan cara bagaimana bisa tampil lebih unggul dibandingkan pesaing. Yang kedua, ada menarik dan mempertahankan pelanggan. Jadi pelanggan itu bukan cuma datang sekali beli, tetapi bagaimana bisa datang lagi dan lagi dengan strategi yang bersaing. Perusahaan mencari cara supaya pelanggan merasa nyaman dan puas. Yang ketiga, ada keunggulan bersaing berkelanjutan. Jadi bukan cuma promonya doang yang unggul, tetapi mereka harus benar-benar unggul dalam jangka panjang. Seperti brand yang bisa sampai sekarang itu karena strateginya kuat. Yang keempat, ada meningkatkan profit dan efisiensi. Perubahan ini itu perusahaan bisa hemat karena strategi ini tuh benar-benar ngebantu perusahaan buat ngatur pengeluarannya agar tidak boros. Yang kelima, ada memperluas pangsa pasar. Jadi strategi ini tuh juga ngebantu perusahaan memperluas pasar dari yang tadinya hanya dikenal di satu daerah bisa berkembang ke daerah lain bahkan sampai nasional. Yang terakhir atau yang keenam, ada beradaptasi dengan perubahan. Jadi di dunia bisnis itu semua bisa berubah cepat. Jadi perusahaan itu biar nggak ketinggalan tren, strategi ini tuh dibutuhkan sebagai pegangan agar tetap relevan. Slide keempat, kekuatan persaingan. Oke, sekarang kita masuk bagian seru. Menurut Mr. Porter, ada 5 kekuatan yang membuat suatu industri itu bisa sangat kompetitif dan mau tidak mau perusahaan harus menghadapi semua itu. Yang pertama, persaingan atau perusahaan sejenis. Ini persaingan yang paling kelihatan. Kalau suatu pasar isinya banyak pemain dengan produk serupa, otomatis perusahaan harus kinerja lebih keras supaya tetap dipilih pelanggan. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Pendatang harus ini ibarat orang baru, masuk kelas tapi pintar dan cepat akrab, bisa kita perusahaan lama deg-degan. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Walaupun produknya bagus, konsumen bisa saja berpindah kalau ada barang lain yang fungsinya sama tapi lebih menarik. Yang keempat, kekuatan tawar pemasok. Kalau pemasok sama sedikit dan mereka pegang kendali bahan baku, perusahaan akan sulit menawarkan harga. Yang kelima, kekuatan tawar pembeli. Pembeli adalah raja. Semakin
pilihan produk semakin kuat posisi pembeli untuk menuntut kualitas lebih bagus dan harga lebih murah. Selanjutnya slide kelima, dampak kekuatan persaingan. Nah, 5 kekuatan tadi itu pendampak cukup besar buat perusahaan. Menentukan besar kecilnya keuntungan. Kalau persaingan super ketat, perusahaan sulit mendapatkan keuntungan besar. Yang kedua, memaksa perusahaan berinovasi. Kalau tidak berinovasi, perusahaan bisa cepat tenggelam. Yang terakhir, membantu perusahaan membaca situasi. Dengan memahami kekuatan persaingan, perusahaan bisa mempersiapkan menghadapi ancaman pasar. Baik, saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang strategi memperoleh keunggulan bersaing. Porter juga memberi 3 strategi yang bisa dipilih perusahaan untuk unggul. Yang pertama, cost leadership, bertujuan menjadi produsen dengan biaya terendah industri. Kemungkinan penetapan harga yang lebih kompetitif atau margin keuntungan yang lebih tinggi. Maksudnya perusahaan fokus membuat biaya produksi terendah mungkin, harga murah tapi kualitas tetap oke. Yang kedua, diferensiasi, menawarkan produk atau layanan yang unik, berkualitas tinggi, atau memiliki atribut khusus yang berbeda dari pesaing. Maksudnya, perusahaan membuat produk yang beda dan punya ciri khas, jadi pelanggan merasa produk ini unik dan layak dibeli. Selanjutnya yang terakhir, strategi fokus, memusatkan perhatian pada segmen pasar tertentu dan melayani kebutuhan mereka secara spesifik. Maksudnya di sini perusahaan fokus pada satu segmen pasar, misalnya khusus remaja, khusus profesional, atau khusus premium. Selanjutnya, cara mendukung keunggulan bersaing. Supaya strategi itu berjalan, perusahaan harus memperkuat banyak hal, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan layanan secara konsisten, menghadirkan produk yang superior dan layanan pelanggan yang tak tertandingi. Yang kedua, inovasi berkelanjutan, investasi dalam R&D untuk mengembangkan produk, proses, atau model bisnis baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan, yaitu menciptakan ikatan emosional dengan pelanggan melalui pengalaman yang personal dan terkesan. Yang keempat, efisiensi operasional, mengoptimalkan setiap tahapan dalam rantai nilai untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan berbasis data, yaitu memanfaatkan data dan analitik untuk memahami pasar, pelanggan, dan tren persaingan. Kalau semua itu kuat, keunggulan bersaing bisa bertahan lama. Selanjutnya, kesimpulannya, strategi bersaing adalah kunci penting untuk menjaga perusahaan tetap relevan dan unggul. Dengan strategi yang tepat, perusahaan bisa menang bersaing, berkembang, dan terus bertahan dalam jangka panjang. Terima kasih, semoga presentasi kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.